Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa, aktivitas sehari-hari. Jadi di sini itu rumah sama dapur aku itu belum beres ya, belum diberesin karena ini aku habis masak buat suami aku. Jadi ini tuh sekitar jam 8 pagi gitu. Soalnya tadi aku habis nganterin suami aku dulu ke kerjaannya. Jadi aku itu masaknya pagi-pagi ya teman-teman, bukan siang atau jam 10, jam 11 gitu. Tapi karena tadi aku telat, jadi masaknya itu cuman bikin nasi goreng aja dan belum masak buat nanti siang gitu. Terus sarapan paginya itu pakai roti tadi tuh, jadi nggak keburu masak. Nah di sini aku mau beres-beres sambil masak, dan masak kali ini aku mau masak sop ceker kayak gitu. Nah di sini aku mau buang sampah dulu. Jadi aku tuh biasanya sampahnya itu nggak pakai tempat sampah ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya pakai tempat sampah itu selain emang space-nya nggak ada, terus kalau pakai tempat sampah itu jadi lumayan lama gitu numpuk di dapurnya tuh. Jadi dibuangnya itu kan setelah sampahnya numpuk. Nah aku tuh nggak mau kalau misalnya sampahnya itu numpuk dulu baru aku buang gitu. Jadi aku tuh pakai plastik, dan kalau plastiknya udah penuh, biasanya kan sehari juga udah penuh ya kalau pakai plastik tuh. Jadi cepet-cepet dikeluarin atau dibuang gitu ya. Nah di sini aku mau nyapu dulu semua bagian dapur aku, dan di ruang tengah pun beginilah keadaannya ya teman-teman. Masih berantakan, masih belum rapi. Karena tadi pagi aku lebih mendahulukan masak dulu dibanding beberes di rumah dulu gitu. Kalau biasanya kalau aku lagi semangat nih ya buat ngerjain rumah, biasanya malam-malam itu aku beresin semuanya. Jadi pagi-paginya itu nggak begitu keteteran gitu ya. Kalau misalnya akunya udah capek banget, akunya udah pengen istirahat, pengen me time gitu, ya udah aku nggak beresin malamnya, tapi aku beresin pas pagi harinya kayak gitu. Kalau tinggal sendiri itu emang lebih fleksibel ya teman-teman. Dalam arti kita mau beberes jam berapa atau mau gimana caranya, gimana aturannya itu kan terserah kita ya, karena ini rumah kita gitu. Walaupun memang rumahnya masih ngontrak misalnya, tapi aturan kan tetap kita yang pegang gitu. Senyamannya kita mau beberes kapan aja juga oke gitu. Dan biasanya aku tuh paling nyaman kalau misalnya beberesnya itu setelah nggak ada orang, misalnya kayak suami aku udah berangkat kerja atau suami aku udah tidur misalnya pas malam-malam. Jadi suami aku sama anak aku tuh udah tidur, nah aku tuh beberes itu tuh enak banget gitu. Jadi kita tuh moodnya itu uh, enak buat ngerjain pekerjaan rumah. Kalau aku setiap hari itu wajib ngepel ya teman-teman, walaupun misalnya lantainya masih bersih atau masih bisa dipakai beraktivitas, tapi perasaan tuh gimana gitu ya kalau misalnya sehari itu nggak ngepel gitu. Jadi aku setiap hari ngepel, terus setiap hari juga ngejemur karpet-karpet aku ini. Soalnya takutnya kan ada banyak semut gitu. Apalagi kan aku punya anak yang kalau makan misalnya berserakan di karpet ini gitu. Nanti takutnya gatel atau gimana. Jadi setiap hari aku sapu-sapuin pakai sapu lidi, terus aku jemur.
Alhamdulillah ya, hari ini tuh cerah banget. Dari tadi pagi itu cerah banget gitu. Jadi ini tuh waktu yang tepat buat nyuci baju, nyuci apapun gitu ya. Kayak bantal itu kalau misalnya udah lembab, udah dingin-dingin gitu, udah agak lembab gitu, dikeluarin gitu biar dijemur-jemurin gitu. Kebersihan-kebersihan ini tuh penting banget ya menurut aku, kayak rutin ngejemur bantal atau rutin ngejemur selimut atau ngejemur kasur gitu, walaupun kasurnya nggak basah, walaupun kasurnya nggak dipipisin sama anak misalnya, atau walaupun bantalnya itu nggak basah atau gimana. Menurut aku sih penting untuk sesekali kita jemur keluar, kita bawa keluar gitu, soalnya biar nggak lembab gitu. Nah kalau misalnya lembab kan nggak enak ya dipakainya juga, terus baunya juga bakalan beda gitu. Beda kalau misalnya udah kita jemur terus kita ganti spraynya, terus kita pakai lagi, itu tuh bakalan enak banget, bakalan jadi empuk juga. Jadi kesehatan kita itu bukan cuman kita bisa menjaga kondisi badan kita yang tetap fit dengan makan makanan bergizi, dengan minum minuman yang sehat kayak air putih, misalnya air lemon dan sebagainya. Tapi kita juga harus didukung dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu dimulai dari yang dekat-dekat dulu, misalnya tempat tidur kita, tempat main anak-anak kita, dapur kita untuk membuat makanan, itu tuh sangat mempengaruhi kesehatan keluarga kita. Sebetulnya hidup sehat itu nggak susah ya teman-teman. Kita cukup menerapkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman buat kita tinggal gitu. Kalau waktu dulu aku SMA itu ada yang namanya PHBS gitu ya. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat gitu, kayak misalnya harus cuci tangan, harus sering cuci tangan, dalam arti bukan berarti kita habis pegang sesuatu cuci tangan terus pegang lagi cuci tangan lagi, nggak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita dari luar atau sekiranya kita memegang sesuatu yang memang apa ya, menurut kita itu tuh banyak kumannya, misalnya kita habis naik motor nih, kan kita pasti pegang stang ya, stang motor. Nah kita kan, terus kita juga dari luar kita tuh langsung cuci tangan kayak gitu, jangan langsung pegang makanan kayak gitu. Dan jangan lupa kebiasaan itu pun harus diterapkan ke anak-anak kita, soalnya kan anak itu mencontoh ya, mencontoh perilaku orang tuanya, mencontoh perilaku orang yang dekat dengan dia gitu. Kita balik lagi ke videonya. Jadi ini tuh aku mau masak sayur sop pakai ceker gitu. Tadinya mau sama bakso ayam homemade buatan aku sendiri, cuman karena cekernya juga banyak, jadi aku memutuskan buat sayur sop pakai ceker aja. Tadi aku beli ceker sekitar 10.000, itu tuh setengah kilo kurang ya teman-teman, dan itu tuh banyak banget. Di sini aku potong-potong dulu sayurannya. Ini tuh pakai buncis juga, walaupun aku sebetulnya kurang suka ya sama buncis. Menurut aku buncis itu kayak pahit gitu loh teman-teman, padahal kata orang itu buncis tuh manis gitu. Tapi nggak tahu, aku mungkin dulunya punya kesan yang beda gitu sama buncis, jadi sampai sekarang pun aku nggak makan buncis. Nah kalau misalnya suami aku sama anak aku itu aku biasain gitu ya, jangan sampai mereka itu nggak suka sama sesuatu makanan gitu. Mereka tuh harus suka sama semua makanan gitu kalau bisa gitu. Aku ngusahainnya kayak gitu. Jadi aku tetap rebus aja buncisnya. Tuh kan banyak banget ya teman-teman.
Tadi tuh aku masukin dulu yang keras-kerasnya kayak wortel sama buncisnya biar eh, nanti kalau misalnya buncis sama wortelnya udah agak mateng baru aku masukin kolnya. Di sini juga aku mau pakai bumbu racik aja biar sat set gitu ya langsung mateng kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian masak apa nih hari ini atau menu buat besok kira-kira kalian mau bikin apa? Bisa share ya di bawah. Soalnya kadang-kadang aku tuh suka bingung gitu ya mau masak apa. Karena aku tuh kan biasanya dicatetin ya di meal plan gitu buat 1 minggu dan itu tuh lumayan bingung banget ya buat milih-milih menu. Oke, makasih ya temen-temen udah nonton video ini sampai selesai, udah nemenin aku beberes dan masak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.